Udara malam Kamis ini terasa tebal, memelukku dalam sunyi yang familiar. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 21.30 WIB. Angka yang sejak lama kuanggap sebagai garis finish bagi segala aktivitas duniawi yang melelahkan. Aku Lestari, seorang perempuan yang kini sudah menginjak usia kepala 48, telah mendedikasikan malam ini untuk diriku sendiri. Bukan sekadar waktu istirahat, melainkan ritual pemujaan diri yang telah kubangun selama bertahun-tahun, terutama sejak keramaian dalam hidupku meredup hingga hampir tak bersuara lagi. Aku duduk di depan cermin, menatap pantulan yang jujur tanpa filter. Ada garis-garis halus di sudut mata, seolah peta lelah yang tak terhindarkan. Rambutku yang dulu lebat kini mulai menipis di beberapa bagian, dan uban pertama yang kutemukan 3 tahun lalu sudah berkembang biak menjadi koloni putih yang perlahan mengambil alih mahkotaku. Aku menghela nafas, sebuah ritual harian yang terkadang terasa seperti pengakuan kekalahan. Waktu, entah mengapa, terasa begitu kejam pada perempuan. Seolah-olah setiap tetes waktu yang berlalu harus diiringi dengan pertukaran nilai. Pengalaman dibayar dengan kemudaan, kebijaksanaan ditukar dengan kelincahan. Malam ini, aku memutuskan untuk melakukan perlawanan kecil. Hasrat. Ya, hasrat. Kata yang sudah lama tersembunyi di sudut terdalam kamus pribadiku tiba-tiba menjulang tinggi. Tak tertahankan. Ini bukan hasrat biasa. Ini adalah gema dari perasaan yang kupendam selama hampir 2 tahun. Sebuah kerinduan yang samar namun persisten akan sentuhan, pengakuan, dan gairah yang telah lama mati suri. Sejak saat itu, aku hanya bisa melihatnya dari jauh, menelannya kembali setiap kali ia hampir lepas. Kuputuskan untuk memanjakan diri. Aku mengambil botol minyak wangi yang mahal, hadiah dari almarhum ibuku yang selama ini kusimpan untuk acara-acara penting yang entah kapan akan datang. Aku menyemprotkannya, membiarkan aroma kayu manis dan vanila yang mewah membalut indraku. Aroma ini seperti selimut kehangatan, perlahan membangunkanku dari tidur panjang emosional. Aku memakai gaun tidur sutra berwarna merah marun yang sudah lama tergantung di lemari. Terlalu mewah untuk tidur sendirian, tapi malam ini aku menolak berpikir demikian. Aku memakainya demi diriku, demi menghormati gejolak tak terduga yang tiba-tiba melanda. Jendela kamarku kubiarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam yang dingin menyentuh kulitku. Ada sensasi yang menenangkan sekaligus menggelisahkan dari kontras ini, dinginnya malam dan panasnya darahku. Aku menyalakan lilin aromaterapi, memadamkan lampu utama, dan membiarkan bayangan menari-nari di dinding. Suasana remang ini terasa akrab, seperti tempat persembunyian yang sempurna dari dunia yang menuntutku untuk selalu terlihat kuat dan tanpa cacat. Aku mengambil sebuah buku yang entah mengapa malam ini terasa berat untuk dibaca. Pikiranku justru melayang pada wajah itu, wajah yang terlalu muda, terlalu sempurna, dan terlalu dekat dalam keseharianku untuk bisa kuakui secara terbuka. Rio, keponakanku, berusia 27 tahun. Usianya 21 tahun di bawahku. Sungguh jarak yang menggelisahkan, sebuah jurang pemisah yang seharusnya tidak bisa dijembatani oleh perasaan macam apapun selama 2 tahun terakhir. Setiap kali ia datang berkunjung, setiap kali ia membantuku memperbaiki keran yang bocor atau mengangkat galon air, hatiku selalu berdesir aneh. Itu adalah desiran yang aku paksa diamkan. Aku mengingatkan diriku tentang etika, tentang posisi, tentang fakta bahwa aku adalah tantenya, walau secara silsilah kami hanyalah keponakan sepupu. Namun, ikatan keluarga itu terasa kuat dan mengikat. Sebuah rantai moral yang mencekik setiap kali Rio tersenyum menampilkan lesung pipi di wajahnya. Aku menutup mata, menikmati kehangatan gaun sutra di kulitku. Sudah lama, teramat lama aku tidak merasa seperti ini. Aku merindukan rasa diinginkan. Bukan diinginkan sebagai seorang ibu atau anggota keluarga, melainkan sebagai seorang perempuan seutuhnya. Hasrat itu kini memuncak, tak lagi mau dibungkam. Malam ini aku akan membiarkannya mengalir bebas dalam imajinasi. Dalam sentuhan lembut tanganku sendiri pada bahu dan lenganku. Itu adalah satu-satunya cara yang aman. Cara yang tidak akan melukai siapapun, terutama diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk memasuki dunia imajinasi pribadiku di mana aturan dan usia tidak berlaku. Di mana aku bisa bebas menjadi Lestari yang penuh gairah,
yang tersembunyi di balik kulit Lestari yang dewasa dan bertanggung jawab. Aku meraih ujung selimut, berniat untuk merebahkan diri dan memejamkan mata, membiarkan fantasi ini mengambil alih. Aku merasakan setiap serat tubuhku berteriak merindukan pelepasan yang sudah sangat dinantikan ini. Tepat pada momen ketika aku hampir sepenuhnya tenggelam dalam keheningan yang penuh harapan, sebuah bunyi tiba-tiba memecah malam. Bukan bunyi ketukan, melainkan bunyi daun pintu yang didorong perlahan, diikuti dengan langkah kaki yang tenang. Langkah kaki yang sangat aku kenal. Jantungku seketika mencelos seperti dihantam godam yang tak terlihat. Seluruh darahku terasa mengalir deras kembali ke inti, meninggalkan kulitku pucat dan dingin. Langkah kaki itu semakin mendekat, tenang dan mantap, seolah-olah ruangan ini, kamarku, adalah miliknya juga. Aku membeku di tempat tidur, setengah terduduk dengan gaun sutra merah marun yang kini terasa seperti seragam aib yang terbuka lebar. Keheningan yang tadi kubangun dengan susah payah hancur berkeping-keping. Pikiranku kosong, namun tubuhku bereaksi liar, gelisah, dan panik. "Leve." Suara itu berat namun lembut memanggilku dalam kegelapan remang. Aku tak bisa menjawab. Kerongkonganku tercekat. Apa yang Rio lakukan di sini? Di dalam kamarku malam-malam begini? Ia seharusnya sudah tidur di kamar tamu di ujung lorong. Tempat ia selalu menginap saat liburan atau saat sedang ada pekerjaan proyek di dekat rumahku. Kenapa ia tidak mengetuk? Kenapa ia langsung masuk? Segala pertanyaan itu membanjiri benak. Namun tak satu pun bisa keluar dari mulutku. Mata Rio yang biasanya hangat dan penuh canda kini tampak gelap dan lekat saat ia menatapku. Ia berhenti beberapa langkah dari ranjang. Siluetnya yang tinggi dan tegap berdiri kontras dengan cahaya lilin yang berkelip. Aku bisa melihat mata itu menyapu dari rambutku yang tergerai, turun ke gaun sutra yang membalut tubuhku, dan berhenti lama di wajahku. Rona merah tiba-tiba menyebar di leherku lalu menjalar ke seluruh wajah. Itu adalah percampuran antara kemarahan karena privasi yang dilanggar dan rasa malu yang tak terlukiskan karena tertangkap basah dalam kondisi yang paling intim. Semua rencana kenikmatan sunyi yang kurencanakan musnah dalam sekejap. Ini jauh lebih buruk daripada tertangkap basah sedang menangis. Ini adalah tertangkap basah sedang menginginkan. "Rio, kenapa kamu?" Akhirnya suara itu keluar lirih dan serak. Aku mencoba terdengar marah, tetapi getaran dalam suaraku lebih menyerupai ketakutan. "Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk?" Ia tidak gentar. Tidak ada jejak permintaan maaf di matanya. Sebaliknya, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat perutku terasa berputar dan membangkitkan rasa cemas yang manis. Matanya memancarkan ketegasan yang tak biasa. Rio perlahan berjalan maju. Setiap langkahnya terasa seperti penarikan tali busur yang semakin kencang, membuat ketegangan di udara nyaris bisa dipotong. "Lestari, tadi aku dengar suara gaduh. Aku kira tante butuh bantuan," katanya. Alasannya terdengar sangat lemah, namun ia mengatakannya dengan keyakinan penuh. Ia tidak menghentikan langkahnya. "Aku baik-baik saja," kataku berusaha memasang nada otoritas. "Tidak ada suara gaduh. Kamu salah dengar. Sekarang tolong keluar." Aku menekankan kata terakhir, berharap ia akan patuh, berharap ia akan kembali ke dunianya dan aku bisa kembali ke duniaku. Dunia yang terpisah oleh jurang usia dan hubungan darah. Namun ia tidak bergerak. Rio justru mencapai ambang pintu dan dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia menggeser kunci, memastikan pintu itu terkunci rapat. Bunyi klik metalik itu terasa mematikan, seperti segel yang ditempelkan pada takdir yang tak terhindarkan. Jantungku berdebar semakin kencang, menabuh genderang di seluruh tubuhku. Rasa panikku mulai bergeser menjadi sebuah antisipasi yang berbahaya. "Aku tidak bisa keluar, Lestari," bisiknya. Suaranya kini lebih dekat, hanya beberapa meter dariku. Ia melipat tangannya di dada. Tatapannya tak pernah lepas dari mataku. Aku masuk bukan karena suara gaduh. Aku menelan ludah. Seluruh tubuhku menegang. Aku menunggu, takut sekaligus penasaran akan apa yang akan ia katakan. "Aku masuk karena aku tahu kamu sedang butuh keheningan ini," lanjutnya. Aku mengerutkan dahi, bingung dengan maksudnya. Ia kini maju lagi, mengurangi jarak hingga hanya tersisa satu lengan. Aroma sabun mandinya yang maskulin bercampur dengan kehangatan kulitnya menusuk hidungku. Sederhana namun memabukkan.
Ia mengenakan kaos oblong putih tipis dan celana piyama abu-abu yang pas di tubuh tegapnya. Sudah 2 tahun ini kamu terlihat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah jiwa, katanya. Kalimat itu diucapkan olehnya terasa seperti palu godam yang merobohkan dinding pertahananku. Aku tahu kamu sedang menyimpan banyak hal sendirian. Matanya kini turun ke tangan kananku yang masih memegang ujung selimut. Lalu ia melihat ke arah buku yang tergeletak tak tersentuh di sampingku. Ia melihat gaun sutra, lilin aromaterapi, dan suasana remang yang kucoba ciptakan. Ia melihat Lestari yang tersembunyi. Air mataku tiba-tiba terasa panas di pelupuk mata. Bagaimana bisa ia tahu? Bagaimana bisa keponakan yang kuanggap hanya bocah ini melihat jauh ke dalam jiwaku yang lelah? Jangan bicara yang aneh-aneh, Rio, kataku memalingkan wajah. Kamu harus keluar sekarang. Ia mengabaikanku. Rio justru duduk di tepi ranjang, dekat kakiku. Ranah pribadiku yang selama ini tak tersentuh kini dikuasai oleh kehadirannya. Jarak yang kini tercipta terasa sangat minim. Aku tahu kamu memendam sesuatu sejak lama, katanya lagi. Suaranya kini bergetar sedikit, lebih jujur. Dan aku juga memendam hal yang sama, Lestari. Aku menoleh cepat, menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah kejujuran yang telanjang. Hasrat yang sama intensnya dengan milikku tercermin di sana. 2 tahun yang kupikir hanya terjadi di kepalaku, ternyata juga terjadi di kepalanya. Sebelum aku sempat memprotes atau bahkan bernapas, Rio mengangkat tangannya. Jantungku seolah berhenti berdetak. Ia tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Tangannya bergerak lambat seolah memberiku kesempatan untuk menolak. Lalu sentuhan itu datang. Jemarinya yang hangat dan kuat menyentuh pipiku, tepat di tempat di mana air mata yang kupendam hampir jatuh. Sentuhan itu tidak kasar, tidak tergesa-gesa, melainkan lembut dan penuh kepastian. Sentuhan yang mengubah segalanya. Panikku lenyap seketika, digantikan oleh gelombang kejutan listrik yang menyebar dari pipiku, menjalar ke seluruh tubuh. Aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan keajaiban yang tak terduga ini terjadi. Sentuhan Rio di pipiku adalah kejutan yang terlalu manis untuk kutolak. Jari-jarinya yang kasar namun terawat terasa sangat kontras dengan kelembutan kulit wajahku. Dan perbedaannya itu terasa memabukkan. Rasanya seperti selaput tipis yang menyelimuti perasaanku selama 2 tahun terakhir tiba-tiba tergoyah. Aku membuka mata, menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama aku tidak melihat Rio sebagai keponakan, melainkan sebagai seorang pria yang menatapku dengan intensitas yang tak bisa disembunyikan. Bisiknya, suaranya kini menjadi beludru yang halus. Ia perlahan menggerakkan ibu jarinya, mengusap bekas air mata yang kini sudah mengering. Tindakannya itu terasa sangat membuai dan menenangkan. Jauh dari rasa panik yang kualami semenit yang lalu, aku menggeleng pelan berusaha mempertahankan sisa-sisa rasionalitas yang kumiliki. Ini salah, Rio. Kamu tahu ini salah. Apa yang salah? Potongnya. Suaranya rendah dan meyakinkan. Ia menarik tangannya dari pipiku hanya untuk menggenggam tanganku yang dingin. Kehangatan tangannya langsung menjalar ke seluruh lengan. Salah kalau kita merasa hidup, salah kalau kita jujur pada diri sendiri. Ia menggenggamnya erat, seolah takut aku akan menariknya kembali. Matanya yang gelap menatap tepat ke mataku, menuntut jawaban yang tak bisa kuberikan secara lisan. Sentuhan itu tidak hanya membangunkanku, tetapi memaksaku untuk mengakui kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Aku tidak muda lagi, Rio, kataku. Suaraku bergetar. Itulah ketakutan terbesarku, cermin yang selalu kuhindari di siang hari. Usia kita jauh sekali. Aku sudah hampir 50. Rio tersenyum. Senyum yang menampilkan lesung pipit di kedua pipinya. Senyum yang selalu membuat jantungku berdegup kencang sejak 2 tahun lalu. Tapi kali ini, senyum itu ditujukan khusus untukku dan itu terasa seperti hadiah yang tak terduga. Ia mengangkat tanganku dan membawanya ke bibirnya, mengecup punggung tanganku dengan kelembutan yang mematikan. Usia hanyalah angka, Lestari, katanya. Kata-kata itu terasa begitu klise, namun dari mulutnya terdengar seperti sumpah suci. Aku melihat Lestari yang ini. Ia menyentuh pelipisku lalu turun ke leherku dan berhenti di bahuku.
Aku melihat Lestari yang cantik, yang hangat, yang selama ini bersembunyi di balik peran-peran dewasanya. Kamu terlalu fokus menjaga citra sehingga lupa cara menjadi seorang perempuan. Pujian itu menusuk, bukan karena menyakitkan, melainkan menusuk ke inti jiwaku yang kering. Sudah berapa lama sejak aku dipuji? Sudah berapa lama sejak aku merasa cantik? Sejak suamiku meninggal bertahun-tahun lalu, aku hanya menerima pujian tentang betapa tegar dan mandirinya aku. Tidak ada yang pernah memujiku sebagai seorang perempuan. Air mata yang tadinya panas kini mengalir lembut. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan. Rio dengan sigap menyeka air mata itu, kali ini dengan jari-jarinya yang lebih dekat, lebih berani. Jangan menangis, Lestari, bisiknya. Ia tidak memanggilku tante, dan panggilan nama itu terasa seperti melodi yang baru. Aku tidak ingin melihatmu bersedih. Aku menatapnya, kebingungan dan kebahagiaan berbaur menjadi satu. Aku mencoba menarik diri, mencoba untuk menciptakan kembali jarak yang sudah dihancurkan. Rio, kita tidak bisa begini. Kita keluarga. Kita bisa saling mencintai lebih dari sekadar kerabat. Balasnya cepat, tidak memberiku waktu untuk membangun kembali tembok. Aku sudah tahu tentang perasaan ini sejak aku menginjakan kaki di rumah ini 2 tahun yang lalu. Aku melihatmu bukan hanya sebagai bibi yang memasakkan makanan, tapi sebagai Lestari, perempuan yang penuh gairah dan keindahan tersembunyi. Ia melepaskan tanganku dan kedua tangannya kini meraih wajahku, membingkainya dengan kehangatan yang tak terbantahkan. Ia memaksa mataku untuk terus menatapnya, memastikan aku tidak melarikan diri dari kebenaran yang ada di matanya. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa muda, Lestari. Aku merasa hidup. Suaranya serak, penuh emosi yang dalam. Kau membuatku merasa diinginkan. Aku tahu kedengarannya aneh, tapi aku belum pernah merasakan koneksi sekuat ini dengan siapapun seumur hidupku. Pujiannya yang terus mengalir, pujian yang datang dari seorang pria muda yang seharusnya bisa mendapatkan wanita manapun seusianya, terasa seperti air dingin yang menyegarkan dahaga panjang. Ia membalikkan kelemahan usia dan rasa percaya diri yang hilang menjadi sebuah kekuatan. Ia membuatku merasa bahwa pengalaman adalah sebuah nilai, bukan kekurangan. Emosi yang lama terpendam, hasrat yang selama ini kupaksa tidur, kini bangun sepenuhnya. Aku merasakan panas yang menjalar di sekujur tubuh, sebuah sensasi yang sudah lama tak kurasakan. Aku tidak lagi berpikir tentang etika, tidak lagi memikirkan penilaian orang. Yang ada hanyalah Rio, sentuhannya, dan kata-katanya yang menghipnotis. Aku merasakan setiap pori-pori kulitku merespons, hidup kembali. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kataku, suaraku nyaris tak terdengar. Tidak perlu berkata apa-apa, bisiknya. Ia mendekatkan wajahnya. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menerpa bibirku. Jantungku berdebar semakin cepat. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan pergi, katanya tegas dan meyakinkan. Dan aku tidak akan membiarkanmu merasa tua dan kesepian lagi. Matanya yang menawan menatapku sesaat lagi, memastikan persetujuanku. Aku tidak menolak. Aku tidak menghindar. Aku hanya menutup mataku, menyerah pada kehangatan dan keinginan yang telah lama kurindukan. Dan kemudian, dalam keheningan yang penuh gairah di malam Kamis itu, bibir kami bertemu. Itu adalah sebuah ciuman yang lambat, penuh keraguan yang manis, namun juga dipenuhi janji yang tak terucapkan. Ciuman yang menghapus jurang 21 tahun, menghapus kata, tante, dan hanya menyisakan 2 orang yang saling menginginkan dalam remang cahaya lilin. Ciuman itu adalah gerbang yang membawaku kembali ke 2 tahun silam, saat pertama kali Rio datang dan tinggal di rumah ini. Saat itu aku baru saja menyelesaikan masa berkabungku yang panjang. Aku berusaha keras membangun kembali hidup sebagai janda yang mandiri, tetapi kenyataannya aku hanyalah serpihan yang berusaha menempelkan diri. Rio datang karena ia baru saja diterima bekerja di kota ini, dan aku menawarkan kamar kosong di rumah sebagai tempat singgah sementara. Aku ingat hari pertama ia tiba. Ia keluar dari taksi membawa ransel besar dengan senyum lebar yang membuatku terperangah. Ia tidak lagi bocah kecil yang dulu suka kuberi uang jajan. Ia telah tumbuh menjadi pria dewasa berpostur tinggi dengan bahu yang lebar dan tatapan mata yang tajam. Saat itu aku hanya berpikir,
Dia sudah besar sekali. Namun perasaan itu berubah pada minggu kedua ia tinggal. Kami sedang makan malam berdua. Ia menceritakan ambisi kerjanya, semangat mudanya yang membara. Ia tertawa dan matanya berbinar. Saat itu aku menyadari bahwa aku tidak lagi menatapnya sebagai keponakan, melainkan sebagai pria tampan di meja makan. Aku ingat betul malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berguling-guling di ranjang, mencoba menepis bayangan wajahnya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah efek dari kesepian yang berkepanjangan, bahwa aku hanya membutuhkan kehadiran laki-laki dan kebetulan Riolah yang ada. Aku berpegangan pada alasan itu, sebuah pelampiasan emosional yang wajar. Namun, semakin hari semakin sulit untuk menyangkal kebenaran. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara ia melipat lengan bajunya yang memperlihatkan otot bicepnya yang kencang. Cara ia tersenyum saat aku memuji masakanku. Atau bagaimana ia selalu menawarkan diri untuk mengantar dan menjemputku meskipun jaraknya dekat. Sentuhan tak disengaja di dapur, pandangan mata yang bertemu terlalu lama di lorong. Semua itu seperti serpihan puzzle yang perlahan membentuk gambar yang tak kuinginkan. Setiap kali itu terjadi, aku akan mundur membangun tembok baru. Aku akan memanggilnya Rio, dengan penekanan pada status tantenya di benakku. Aku akan bertindak terlalu formal, terlalu keibuan, berharap perilaku itu bisa memadamkan api kecil di dalam diriku. Aku takut pada penilaian, takut pada aib yang akan dibawa ke keluarga besar, dan yang paling utama, takut pada penolakan. Aku yakin begitu ia menyadari perasaanku, ia akan jijik dan pergi. Momen puncak dari penahanan diri itu terjadi 6 bulan kemudian. Rio sedang sakit parah, demam tinggi. Aku merawatnya sepanjang malam. Ketika aku menyentuh dahinya yang panas, ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Dalam keadaan setengah sadar, ia bergumam, "Jangan pergi, Lestari." Ia memanggil namaku, bukan tante. Dan saat itu aku hampir menyerah. Hasrat untuk memeluknya, untuk membiarkan diriku tenggelam dalam kehangatan yang ia berikan, nyaris tak tertahankan. Tetapi aku berhasil menahannya. Aku mundur dan berbohong pada diriku sendiri bahwa ia hanya sedang meninggal. Keesokan harinya ketika ia sembuh, aku bertindak seolah malam itu tidak pernah terjadi. Aku tahu jauh di lubuk hatiku, Rio juga merasakan sesuatu. Ada sesuatu dalam caranya menatap, dalam caranya berlama-lama di ruang yang sama denganku. Aku memilih untuk menganggapnya sebagai rasa sayang keponakan kepada bibi yang merawatnya. Itu adalah cara yang aman untuk terus mengenalnya, terus berada di dekatnya tanpa harus merobohkan dunia yang sudah kubangun. Dan kini, dalam pelukan beliau, semua ingatan itu kembali. Kilas balik itu seolah menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu yang tertahan dengan kenyataan yang kini kurasakan. Ciuman kami berubah menjadi lebih berani, lebih bersemangat. Aku tidak lagi peduli dengan masa lalu, dengan penahanan diri. Aku hanya ingin menjalani momen ini. Rio melepaskan ciuman kami, tapi keningnya tetap menempel di keningku. Napas kami memburu, saling berkejaran dalam remang cahaya lilin. "Aku tahu kamu juga merasakan hal yang sama selama ini," bisiknya, suaranya dipenuhi kemenangan yang lembut. "Aku melihatnya setiap kali kamu mencoba menghindariku. Aku melihat kerinduan di matamu." Aku tersenyum kecil, senyum yang terasa asing di wajahku sendiri. Aku tidak lagi bisa menyangkalnya. "Ya, Rio." Aku memendamnya. Sudah 2 tahun. Aku mengakui, dan pengakuan itu terasa membebaskan. Rio menarik tubuhku mendekat, memelukku erat. Pelukan yang terasa sangat pas, seolah-olah aku memang diciptakan untuk berada di sana. Ia mengusap rambutku dan aku merasakan air mata jatuh lagi. Kali ini air mata kebahagiaan yang sangat murni. "Mulai sekarang kita tidak perlu memendamnya lagi, Lestari," katanya. Ia kembali memanggilku dengan namaku, panggilan yang terasa seperti janji dan pengukuhan. Kami berdua terdiam menikmati kehangatan dan keintiman yang baru ditemukan ini. Di luar, malam Kamis terus berjalan sunyi dan tenang. Di dalam kamar, badai emosi telah berlalu, digantikan oleh kedamaian yang mendalam. Namun, di sudut pikiranku yang paling kecil, sebuah suara samar mulai berbisik. Dunia di luar kamar ini tidak akan setenang ini jika mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi saat ini,
dalam pelukan Rio, aku memilih untuk mengabaikan suara itu. Malam itu hanyalah awal setelah kami berdua mengakui perasaan terpendam. Batas antara tante dan perempuan yang selama ini kujaga dengan susah payah perlahan terkikis, runtuh, dan menghilang. Rio memang tidak pergi. Sebaliknya, ia semakin mendekat, menuntut setiap jengkal ruang dalam hidupku. Hubungan kami berubah menjadi serangkaian pertemuan dan interaksi yang harus kami sembunyikan dengan hati-hati di mata keluarga dan tetangga. Rio tetaplah keponakan yang berbakti yang rajin membantu bibinya yang kesepian. Kami berdua adalah aktor yang piawai memainkan peran kami dengan sempurna. Setiap pagi kami akan sarapan bersama di meja makan, membahas pekerjaan Rio dan menu makan malam seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi di bawah meja, kakinya akan menyentuh kakiku atau tangannya akan meraih tanganku dengan cepat sebelum melepaskannya lagi. Sentuhan-sentuhan kecil itu menjadi pengisi daya tersembunyi, memberi energi pada peranku sepanjang hari. Malam hari, terutama setelah semua orang tidur, adalah waktu kami. Rio akan menunggu hingga aku mengirimkan pesan singkat, sebuah emoji bulan sabit sebagai tanda bahwa rumah sudah aman. Kemudian ia akan menyelinap dari kamar tamu ke kamarku. Malam-malam itu adalah terapi bagi jiwaku. Kami berbicara tentang segala hal. Tentang mimpi-mimpiku yang telah lama kukubur, tentang masa depan Rio yang cemerlang, dan tentang rasa takut kami berdua terhadap hubungan tak lazim ini. Rio adalah pendengar yang luar biasa. Ia membuatku merasa bahwa pendapatku, perasaanku, dan bahkan kekhawatiran orang tuaku sangat penting. Ia tidak pernah meremehkan pengalamanku, tetapi ia juga tidak membiarkanku menggunakan usia sebagai alasan untuk menutup diri. Kamu masih punya banyak waktu, ia akan berkata sambil membelai rambutku. Jangan biarkan tahun-tahun itu memenjarakanmu. Di dalam kamarku, aku bukan lagi Lestari yang hampir berusia 50 tahun, melainkan hanya Lestari, perempuan yang dicintai. Rio membuatku merasa muda kembali bukan dengan mengabaikan usiaku, tetapi dengan memujiku dalam keindahan yang matang. Ia memujiku karena kebijaksanaanku, karena kehangatan tubuhku, dan karena pengalamanku yang ia anggap sebagai harta karun. Kerutan di sudut matamu itu adalah peta hidup yang indah, katanya suatu malam sambil mencium lembut sudut mataku. Itu membuatmu terlihat jauh lebih mempesona daripada semua model muda di majalah. Kata-kata yang diucapkan olehnya adalah sihir. Aku mulai merawat diriku lagi. Aku mulai berolahraga, mencoba resep makanan yang lebih sehat, dan yang terpenting, aku mulai berpakaian lebih baik. Bukan untuk menarik perhatian, tetapi karena aku merasa baik tentang diriku. Aku merasa hidup berkat Rio. Namun, tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Kehidupan yang bahagia ini mulai menarik perhatian yang tidak kami inginkan. Suatu sore ketika aku sedang menyiram tanaman di teras, Bu Rina, tetangga sebelah yang terkenal sebagai ratu gosip kompleks, datang menghampiriku. Bu Rina adalah wanita yang ramah, namun lidahnya setajam silet. Wah, Bu Lestari terlihat berseri-seri sekali belakangan ini ya, kata Bu Rina dengan senyum penuh arti. Matanya tidak menatapku, melainkan langsung ke arah jendela kamar Rio. Oh, ya, Bu Rina. Mungkin karena cuaca sedang bagus, jawabku berusaha terdengar santai, tetapi jantungku sudah mulai berdetak tak karuan. Bukan cuaca, Bu. Mungkin karena ada matahari muda yang sedang bersinar di rumah ini, katanya. Nadanya merendah rahasia, ia melangkah mendekat. Rio itu keponakan yang baik sekali ya. Rajin menolong. Aku memaksakan diri untuk tersenyum. Ia memang anak yang sopan. Ia membantu saya banyak hal. Sopan iya. Tapi kok saya lihat sering sekali ya, Bu. Rio itu baru keluar dari kamar ibu menjelang subuh. Ia berbisik, tetapi bisikannya terdengar seperti teriakan di telingaku. Ia menyipitkan mata seolah mengukur reaksiku. Waktu itu saya bangun karena harus memasak untuk anak saya, dan saya lihat dia berjalan tergesa-gesa dari lorong kamar ibu. Pakaiannya, sepertinya baru bangun tidur. Duniaku seakan runtuh. Rio memang harus selalu kembali ke kamarnya sebelum subuh, agar ia bisa keluar dari kamarnya sendiri pada saat yang wajar. Kami berdua telah berjanji untuk berhati-hati. Tetapi ternyata mata Bu Rina jauh lebih jeli dari yang kami perkirakan. Aku merasakan darahku mengalir deras ke wajah,
Panik dan rasa malu menjalariku. Aku harus berbohong. Ah, itu. Aku tertawa kecil. Suara yang terdengar dibuat-buat. Rio itu kadang suka begadang untuk kerjaan kantornya. Dia sering pinjam laptop saya di kamar karena laptop dia sedang diperbaiki. Ya, namanya juga anak muda. Kalau sudah fokus suka lupa waktu. Bu Rina hanya mengangguk. Senyumnya tidak menghilang, tetapi matanya menunjukkan keraguan yang jelas. Dia tidak percaya. Oh, begitu ya. Syukurlah. Aneh saja kalau pinjam laptop sampai harus di kamar ibunya. Tapi ya sudahlah, namanya juga keluarga. Meskipun ia berusaha mengakhirinya dengan ramah, keraguan itu sudah tertanam. Ketika Bu Rina pergi, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci diri. Tubuhku gemetar, pikiranku dipenuhi ketakutan. Jika Bu Rina sudah melihat, maka siapa lagi? Seluruh keluarga besar, semua tetangga. Ketakutan akan penilaian yang selama ini kubendung kini kembali dengan kekuatan penuh. Aku tidak takut pada pandangan masyarakat tentang diriku sendiri. Aku takut pada konsekuensi yang akan diterima Rio. Ia masih muda, karirnya masih panjang. Aku tidak ingin reputasinya hancur hanya karena hubungan terlarang kami. Ketika Rio pulang malam itu, aku langsung menariknya ke dalam kamar dan menceritakan semuanya. Ia mendengarkan dengan tenang, namun wajahnya tampak muram. Aku sudah bilang, Lestari, kita tidak bisa terus begini, katanya. Suaranya terdengar frustrasi. Ia tidak marah pada Bu Rina, ia marah pada kerahasiaan kami. Aku sudah siap menghadapi semuanya. Kenapa kamu harus takut? Aku menatapnya dengan putus asa. Karena aku takut, Rio. Aku takut mereka akan melukaimu dengan kata-kata mereka. Aku takut mereka akan memandangmu rendah. Karena di mata Rio aku melihat pantulan ketegangan yang sama. Batas-batas telah terkikis, tetapi kini kami harus menghadapi batas-batas baru yang telah diletakkan oleh dunia luar. Malam itu, di tengah bisikan gosip yang mulai merayap, menjadi jelas bahwa cinta kami akan segera diuji oleh badai yang sesungguhnya.